Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Trader SAWSD, dan dimana saat ini kita akan update kembali analisa untuk pergerakan SAWSD di tanggal 27 Oktober ya, hari Kamis. Dan saat ini kalau kita lihat harga masih bergerak sideways ya, setelah melakukan kenaikan mencapai 1673 sampai 1674 ya. Dan kemudian melakukan penurunan kembali, sempat hampir mencapai 1658 ya. Jadi dia di area 1660.92, kemudian kembali melakukan kenaikan ya, dan dimana penurunan ini dimana pergerakan kemarin ya tidak sesuai dengan hasil yang terjadi dengan news, yang dimana indeks dolar sempat mengalami pelemahan dan juga indeks dolar mengalami penguatan ya. Namun pergerakan dari indeks dolar tidak terlalu signifikan ya, dan masih tertahan di area support. Dan saat ini SSD tertahan pada area supply ya, di 1664 sampai 1668, walaupun sempat breakout ya, dan saat ini masih tertahan di area supply. Oke, untuk saat ini saya akan hapus beberapa titik ya di SLSD untuk hari ini. Jadi saya akan hapus. Oke, untuk saat ini pergerakannya masih memungkinkan akan mengalami kenaikan sampai ke 1680 ya. Namun untuk ke sana kemungkinan akan terjadi koreksi dulu, untuk kemudian melakukan kenaikan ke 1680 sampai 1683. Dan kita akan coba lihat dulu di time frame daily seperti apa. Dimana kalau kita lihat di time frame daily saat ini kekuatan buyer masih ada ya, walaupun pergerakannya terbatas, yang dimana telah meninggalkan shadow, dan saat ini masih berpotensi untuk melakukan kenaikan ya. Jadi walaupun saat ini trennya masih dalam kondisi downtrend, dan apabila nantinya dia breakout dari 1680 sampai 1683, maka potensi untuk melakukan kenaikan ke 1700 sampai 1709 ya. Jadi nanti kita akan lihat saja seperti apa perkembangannya untuk bulan ini ya, sampai bulan depan. Kemungkinan bulan depan apabila dia breakout dari 1683 dan 1684, maka potensi untuk kembali ke 1700 akan terjadi ya. Namun kita tetap pantau seperti apa nanti perkembangannya, karena market bukan kita yang atur ya teman-teman semuanya. Kita lihat di time frame 1 jam saat ini. Jadi saya akan hapus beberapa area ya. Oke, untuk saat ini kalau kita lihat di time frame 1 jam, ini bisa saja menjadi area buy sebenarnya ya. Namun kita tunggu dulu seperti apa. Kalau memang dia bergerak melakukan penurunan ke 1658, ke area ini ya, 1658 sampai 1653, minimal di 1658 kita bisa melakukan buy, atau kita tunggu dia breakout dari 1668 untuk kemudian buy dengan target 1680 sampai 1683 ya. Dengan dimana kita lihat di time frames menit 30 ya. Di time frame 30 saat ini terjadi pembentukan base kembali. Jadi minggu ini SLSD sangat cenderung untuk melakukan base ketika telah mengalami kenaikan, kemudian bentuk base, rally lagi, membentuk base lagi. Jadi ini potensi untuk rally lagi ya, apabila memang nantinya tidak berhasil breakout dari 1658 dan 1653. Jadi kita akan buatkan skenario nya untuk hari ini seperti apa ya gambarannya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia melakukan kenaikan, kemudian turun lagi dan membentuk base di area ini, kemudian turun lagi dan melakukan kembali kenaikan dan membentuk base kembali. Jadi ini potensi sampai di area ini ya, untuk kemudian melakukan kenaikan
Sorry, saya akan geser ini ke area ini. Jadi bisa saja sampai di 1659 dan 1680 ya, untuk kemudian melakukan kenaikan, atau memang dia hanya tertahan di area ini untuk kemudian melanjutkan kenaikan ke area 1680 sampai 1683. Jadi untuk yang ingin masuk buy silakan ketika dia breakout dari 1668 saja ya. Untuk saat ini kita lihat masih ada penurunan. Jadi ketika dia mencapai area 1660 sampai 1658, kita bisa melakukan open posisi buy dengan target di 1680 ya. Dan kalau kita lihat juga saya akan hapus. Jadi kalau kita lihat juga di time frame 1 jam, di sini ada area yang bisa maksimal dia melakukan koreksi di area ini. Jadi ada area penting juga untuk kemudian melakukan kenaikan apabila memang hari ini mencapai area itu ya. Jadi kita bisa buatkan opsinya di area ini untuk melakukan kenaikan, dan syarat hari ini untuk menuju ke area 1680 adalah dia breakout dari 1668 ya. Jadi itu poin kuncinya hari ini, dia breakout 1668 dan 1672 untuk ke 1680 sampai 1683. Jadi kunci kenaikannya ada di 1668 untuk saat ini ya. Jadi ketika nantinya dia breakout dari area ini, maka potensi untuk melakukan penurunan ke 1637 sampai 1635. Jadi skenario turunnya untuk saat ini seperti itu ya. Jadi wajib breakout dulu di area penting ini di 1655 dengan target terjauhnya ada di 1637, dan minimal dia akan melakukan penurunan di areanya kisaran harga 1650 sampai 1648. Jadi apabila ini di breakout, maka potensi untuk ke 1637 sampai 1635. Namun untuk kondisi saat ini terlihat kondisinya masih dalam keadaan uptrend ya. Jadi memungkinkan untuk terjadi kenaikan lanjutan untuk mencapai area 1680 sampai 1683. Jadi sekarang kita akan coba lihat informasi dari indeks dolar seperti apa. Jadi indeks dolar saat ini telah breakout dari area demand dan berpotensi untuk menguji area support ya, area support di 109.33. Jadi ini adalah area supportnya ya. Yap, di area ini. Jadi ini potensi akan melakukan penurunan ke 109 ya, 0.39 untuk kemudian melanjutkan kena koreksi kenaikan, minimal dia koreksi. Jadi saya akan hapus area yang ini ya, skenario yang ini. Oke, jadi minimal koreksinya apabila nantinya memang ada koreksi ya. Jadi minimal koreksi ketika dia mencapai dan ada penolakan, maka minimal koreksinya ada di area demand untuk kemudian melakukan penurunan kembali. Target penurunannya ini bisa sampai di, ini poin penting, di 108.37 dan di area ini di 107.73. Jadi ini adalah titik penting untuk indeks dolar hari ini. Dan untuk skenario kedua, untuk koreksinya dia bisa mencapai di area supply ya, supply di time frame 4 jam. Di sini ada area supply untuk kemudian melanjutkan penurunan kembali untuk menguji area 109.39 dan mencapai area 108 ya. Jadi syaratnya ketika memang hari ini tertahan di 109 dan melakukan koreksi sampai 110.89, maka syarat untuk melakukan penurunan kembali dia harus breakout dari 109.39 ya. Dan apabila nantinya dia breakout dari area supply, maka akan potensi kembali ke 111 sampai 112 ya untuk skenario indeks dolar hari ini. Jadi di sini ada area supply ya, yang merupakan area supply-nya saat ini. Jadi ada di sini ada area demand telah di breakout dan telah melakukan pembentukan area supply di kisaran 110.78 sampai 111 ya. Jadi ini adalah area supply untuk indeks dolar hari ini.
Jadi untuk pandangannya seperti itu ya. Jadi ketika nantinya indeks dolar melakukan kenaikan, ada penolakan di area 109, maka SAUSD akan melanjutkan penurunan ya, dengan target yang kita buatkan tadi di SAUSD, dengan target ya, targetnya di 160 sampai di 158 dan 1658 sampai 1655 ya. Jadi seperti itu untuk pantauan kita untuk hari ini di SAUSD dan indeks dolar ya. Jadi nanti saya akan updatekan kembali di channel Telegram. Jadi yang belum bergabung di channel Telegram silahkan bergabung. Nanti yang ingin bergabung saya sediakan linknya di deskripsi video ya. Oke, mungkin itu saja untuk pantauan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.